Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 mendapatkan bagian modeling pengeringan model pelek yang kami review dari beberapa jurnal. Yang kami di kelompok 3 beranggotakan, boleh di next. Yang pertama itu ada Safar Nabila Putih Sempurna dengan NPM akhir 054. Selanjutnya ada Visilia Ferawati Halo dengan NPM akhir 074. Selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Fadil dengan NPM 083. Selanjutnya yang terakhir ada Widya Nur Aziza dengan NPM akhir 092. Boleh next. Selanjutnya itu ada model pelek yang akan dijelaskan oleh rekan saya Widya. Boleh dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai model pelek. Model pelek sendiri adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk memodelkan proses pengeringan bahan hasil pertanian. Model ini umumnya digunakan untuk memahami perubahan kadar air dalam bahan pertanian selama proses pengeringan. Model pelek menghubungkan perubahan kadar air dengan waktu pengeringan dan digunakan dalam perencanaan dan pengendalian proses pengeringan untuk memastikan produk pertanian kering dengan baik. Untuk persamaannya sendiri dapat dilihat di layar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai laju penyerapan air. Laju penyerapan air dan kapasitas penyerapan air maksimal selama perendaman dihitung dengan persamaan pelek seperti berikut. Untuk MT sendiri merupakan kadar air pada waktu T dalam satuan persen BK. Untuk M0-nya sendiri merupakan kadar air awal dan T merupakan waktu perendaman dalam satuan waktu menit. K1 merupakan nilai konstanta pelek dan K2 adalah konstanta kapasitas pelek. Pada proses perendaman dengan waktu yang tidak cepat, kadar air kesetimbangan berhubungan dengan K2. Hal tersebut disampaikan oleh Novita dan kawan-kawannya pada tahun 2019. Penilaian K1 dan K2. Penilaian konstanta laju pelek K1 merupakan konstanta yang berhubungan dengan laju perpindahan massa. Semakin rendah K1, semakin tinggi laju penyerapan air awal. Penilaian konstanta kapasitas pelek K2 yaitu adalah konstanta yang berhubungan dengan kapasitas serapan air maksimal. Semakin rendah K2, maka semakin tinggi daya serapnya. Selanjutnya ada penerapan model pelek dalam rehidrasi dan penyerapan kadar air pangan. Kami mengutip dari jurnal aplikasi model pelek untuk analisa rehidrasi taekuan kering pada beberapa suku perendaman. Jurnal ini membahas mengenai rehidrasi pada bahan makanan kering dan apa sih itu rehidrasi? Yaitu adalah pengembalian kandungan air pada bahan yang dikeringkan. Rehidrasi ini merupakan proses yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bentuk produk, suhu pengeringan, dan suhu rehidrasinya. Maka dari itu untuk mengetahui optimalisasinya, bahan pangan diperlukan untuk suatu model matematika, yaitu model matematika yang digunakan adalah model pelek. Selain banyak yang digunakan untuk memodelkan proses pengeringan, model ini juga dipakai untuk menggambarkan laju penyerapan air ke dalam bahan untuk setiap variasi suhu. Yang selanjutnya itu rehidrasi dilakukan pada suhu perendaman yang terdiri dari 4 taraf pelakuan, yaitu suhu yang pertama 30 derajat, suhu yang kedua 45 derajat, lalu yang ketiga 70 derajat, dan yang keempat 90 derajat. Rehidrasi dilakukan selama 4 jam. Taekuan ditimbang tiap interval waktu rehidrasi 15 menit pada 2 jam perendaman pertama dan tiap 30 menit pada 2 jam terakhir. Data penambahan berat akan digunakan untuk perhitungan kadar air pada waktu T percobaan MT. Dan persamaan pelek yang digunakan dapat dilihat di layar. Lalu di mana MT ini adalah kadar air pada saat T perendaman, M0 ini saat kadar air awal, dan waktunya dalam jam. K1 atau koefisien pelek yang menyatakan parameter kinetik, dan K2 koefisien pelek yang menyatakan parameter lain yang berhubungan dengan kadar air keseimbangan.
Dari jurnal tersebut didapatkan bahwa kadar air tekuan kering yang dihasilkan dari proses pengeringan pada suhu 55 derajat Celcius selama 21 jam adalah 9,27% basis basah dan 10,22% basis kering. Spesifikasi tekuan hasil penelitian meliputi berat, tebal, diameter, volume, densitas, kadar air tekuan segar, dan kadar air tekuan kering yang ditunjukkan pada tabel 1. Model pelek yang digunakan untuk mendapatkan persamaan linear rehidrasi tekuan kering pada suhu perendaman 30, 45, 70, dan 90 derajat Celcius dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Selanjutnya yaitu merupakan tabel nilai K1 dan K2 yang dihasilkan dari persamaan linear sebelumnya. Nilai K1 mengalami penurunan seiring dengan kenaikan suhu. Hasil ini sesuai dengan rehidrasi biji-bijian di mana koefisien pelek K1 berbanding terbalik dengan suhu perendaman. Penurunan nilai K1 pada suhu perendaman yang lebih tinggi menunjukkan air yang berpindah ke dalam bahan lebih banyak dibandingkan pada suhu yang lebih rendah. Begitu juga dengan nilai K2. Koefisien K2 berhubungan dengan kapasitas maksimum rehidrasi atau kadar air kesetimbangan yang dapat dicapai pada rehidrasi. Semakin kecil nilai K2 menunjukkan jumlah air maksimum yang dapat diserap tekuan semakin besar. Selanjutnya, persamaan yang dihasilkan dari regresi koefisien pelek K1 dan K2 digunakan untuk mendapatkan persamaan umum untuk rehidrasi tekuan kering. Berdasarkan persamaan pelek, persamaan untuk model rehidrasi tekuan kering pada beberapa suhu perendaman mengikuti persamaan 7, di mana MT kadar air pada saat T perendaman, MO kadar air awal sebelum rehidrasi, dan T waktu. Rumus untuk pengeringan tekuan dapat dilihat pada layar. Begitu juga grafik penurunan K1 dan K2. Terakhir yaitu persamaan model pelek yang digunakan dapat digunakan untuk memprediksi kadar air tekuan kering selama interval waktu dan suhu perendaman. Dapat dilihat pada gambar bahwa titik awal kadar air tekuan kering yaitu sekitar 10%. Semakin lama waktu perendaman, maka kadar air pada tekuan semakin kering. Kadar air pada tekuan kering akan semakin tinggi. Ditunjukkan dengan semakin naiknya gambar grafik. Suhu juga berpengaruh terhadap penyerapan air. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi kadar air yang diserap bahan, dan sebaliknya apabila suhu rendah, maka kadar air yang diserapnya pun akan lebih sedikit. Baiklah, sekian pemaparan mengenai pengeringan model pelek dari rekan saya dari Widya, Safa, dan Fisil. Jika ada kesalahan dan penyampaian yang kurang sesuai dengan yang diharapkan, kami mohon maaf sebelumnya. Sekian dari kami kelompok 3, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.